Di antara metode mereka dalam berdalil, mereka menolak hadis-hadis ahad. Jadi hadis-hadis ada dua, namanya hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih. Ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Nah, dalam Islam, dalam hadis-hadis Nabi, yang mutawatir itu enggak banyak. Entah cuma 10% atau 5% aja. Sisanya 90% hadis ahad. 3 sahabat yang riwayatkan, 4 sahabat, 5 sahabat, 2 sahabat, 1 sahabat. Yang satu hadis harus 10 sahabat riwayatkan enggak banyak. Makanya dibuat syair yang menunjukkan tidak banyak. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Ya. Kemudian kata sang penyair tersebut, di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan, kemudian man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ini juga hadis mutawatir. Kemudian wal haud, ya, mizan, ya, hadis tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mas'alul khufain, demikian juga mengusap sepatu atau khuf tatkala berwudu. Ini di antara hadis mutawatir, tidak banyak. Tidak banyak, ya. Para ulama juga menyebut tentang masalah dajjal, tentang azab kubur. Jadi hadis mutawatir itu kalau kita kumpulkan dibandingkan dengan seluruh dalil, mungkin sekitar 5%. Sisanya semua hadis ahad. Sahabat yang riwayatkan tidak sampai 10 orang. Nah, mereka ahlul bidah ini, mereka bikin klasifikasi. Kata mereka, hadis ahad kalau untuk masalah fikih boleh. Tapi kalau masalah akidah enggak boleh. Ini yang bikin begini, yang pertama kali orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Jahmiyah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, ya. Sehingga mereka mengklasifikasikan demikian. Untuk masalah fikih boleh hadis ahad, tapi untuk akidah tidak boleh kecuali hadis apa? Mutawatir. Dengan demikian mereka menolak banyak sekali hadis-hadis tentang akidah Islam. Dan ini adalah cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama a'immatul arba'ah, tidak pernah mengajarkan demikian. Lagi pula, ya, kita tatkala antum sekarang salat duha. Salat duha itu hadisnya ahad. Bukankah waktu antum salat duha itu hadisnya bukan mutawatir, ya? Hadisnya apa? Ahad. Bukankah waktu antum salat duha antum meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga antum salat, antum semangat. Iya tidak? Tidaklah antum melakukan salat ini kecuali antum yakin itu akidah tersendiri. Antum yakin ada pahalanya, itu akidah atau bukan? Akidah, ya. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu semuanya hadis ahad, rata-rata hadis ahad. Kita mengamalkan kehidupan kita sehari rata-rata hadis apa? Hadis ahad, ya. Bukan hadis mutawatir, dan kita melakukannya dengan penuh keyakinan. Kita umrah, ya, perincian umrah hadis ahad, perincian umrah begini-begini hadis ahad. Perincian haji begini-begini juga hadis ahad. Perincian zakat begini hadis ahad juga. Semuanya hadis ahad. Kita lakukan dengan keyakinan atau tidak? Dan keyakinan akidah itu benar. Nah, apa fungsi Anda membedakan kalau akidah mengenai Allah berarti harus mutawatir, mengenai fikih tidak apa-apa hadis ahad, ya, atau mengenai akidah harus mutawatir. Sehingga mereka bingung terkadang dalam satu hadis, misalnya kata Rasulullah SAW, jika kalian duduk dalam salat maka ta'awadz min arba', berlindunglah kalian dari 4 perkara. Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri fitnil mahya wa mamat wa min fitnil masih dajjal. Berlindung dari 4 perkara. 4 perkara ini semuanya akidah. Azab neraka akidah bukan? Akidah. Azab kubur akidah atau bukan? Akidah. Ya. Kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Ini semua akidah. Nah, kalau kita mengikuti metode mereka, untuk masalah fikih boleh hadis ahad. Berarti kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, hukumnya disunnahkannya berdoa sebelum salam. Kan? Ini kan masalah salat. Apa bisa ini hadis ini apa bisa ambil kita ambil hukumnya kita boleh disunnahkan untuk berdoa sebelum salam. Hadis ahad enggak apa-apa, tapi isinya akidah. Paham atau tidak? Kalau kita menyuruh mereka untuk menerapkan ini, mereka sulit menerapkan. Kenapa? Kata mereka untuk masalah fikih boleh pakai hadis ahad, untuk masalah akidah tidak boleh memakai hadis ahad. Nah, ini hadis ahad dalamnya ada fikih, dalamnya ada akidah. Ente tolak atau ente terima, maksud saya begitu. Kalau ente terima berarti boleh diambil kesimpulan boleh sunnahnya berdoa sebelum salam, tapi isinya apa? Akidah. Kalau ente tolak ini masalah fikih, dia bingung sendiri.
Terus kita bilang, ente punya keyakinan seperti ini bahwasanya akidah harus dari hadis mutawatir, itu juga akidah, mana dalilnya? Mana dalilnya mutawatir? Bahwasanya sahabat berkata kalau masalah akidah harus dengan hadis mutawatir, mana hadisnya seperti itu? Hadis ahad pun tidak ada ya. Itu hanya karangan mereka. Ini di antara metode mereka. Metode mereka juga ya, di antaranya mendahulukan akal daripada dalil, dan ini sangat berbahaya. Ya, dan bahkan Razi punya suatu tulisan namanya Al-Qanun Al-Kulli, kaidah universal. Dia mengatakan intinya kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal, saya tolak. Jadi disebutkan beberapa pendalilan bahwasanya kalau ada akal bertentangan dengan dalil, maka dalil ditolak. Subhanallah ya. Makanya benar perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah? Menurut akal ente tidak diterima, menurut akal banyak orang masih diterima. Makanya Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, dan Razi ini imamnya orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah sekarang ini kebanyakannya mengikuti Razi, bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena buku-buku Abu Hasan Al-Asy'ari sekarang, Maqalatul Islamiyin, Risalah ila Ali Thagar, Al-Ibana, semuanya bertentangan dengan akidah Asy'ariyah yang ada sekarang. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari abad keempat, dia di penghujung hayatnya berusaha kembali kepada Ahlus Sunnah. Dan buku-buku yang beliau tulis sekarang kebanyakannya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah. Dan itu di antara perkara yang sangat mengecewakan orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengaku pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, ternyata bukunya yang ada sekarang ini bertentangan dengan keyakinan apa? Mereka. Mereka itu hanya mengikuti Ar-Razi abad ke-6 kalau tidak salah. Nah, Ar-Razi ini dalam Asasut Taqdis dia menolak tentang istiwa alal arsh dengan otak beliau. Beliau mengatakan akal beliau, seandainya Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy, berarti karena yang di atas lebih kecil daripada di bawah, dan berarti Allah butuh kepada arsy karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau begitu tidak boleh kita mengartikan Allah di atas arsy. Dengan akal dia kita tolak ayat ini, kita rubah ayatnya dengan makna Allah menguasai apa? Arsy. Ini contoh, dia terapkan kaidah dia. Semua dalil yang bertentangan dengan akal harus ditolak. Di antara penolakannya dengan apa? Takwil. Maka dibantah sangat mudah ya. Kita bilang tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Buktinya langit lebih tinggi daripada apa? Bumi. Dan langit lebih besar daripada bumi. Tidak berarti yang di bawah menaungi yang di atas. Bukankah bumi tidak menaungi langit? Bahkan bumi dalam apa? Langit. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Bukankah langit tidak butuh kepada bumi? Ya. Rafa as-samaa bi ghairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyanggahnya dari bumi, enggak ada. Kalau langit dan bumi saja, langit di atas ternyata langit lebih besar daripada bumi, langit tidak butuh kepada bumi, langit yang di atas mengayomi yang di bawah, itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy bukan berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Ini maksud saya, contoh, dia pakai akal dia, menurut akal dia mungkin yang terhebat. Menurut dia tidak masuk akal, menurut banyak orang masih masuk akal. Nah, kalau kita menjadikan syariat harus ditimbang dengan akal, akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa yang menjadi patokan? Akalnya Ar-Razi, akalnya Asy'ariyah, akalnya Mu'tazilah, akalnya Jahmiyah, atau akalnya sahabat? Siapa yang menjadi patokan? Makanya benar kata Imam Malik, bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Dengan akal siapa kita menimbang Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau kita caranya menimbang agama dengan akal, kita akan berpindah-pindah agama kita. Ketemu orang lebih pintar berakal, kita pindah lagi akidah kita. Berubah-ubah. Oleh karena di antara cara mereka menolak metode mereka adalah dengan mendahulukan akal daripada dalil. Dan ini metode yang sangat berbahaya. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku, judulnya Daru Ta'arudil Aql wan Naql. Dicetak sekarang kalau tidak salah 9 jilid. Untuk membantah Razi ini. Razi ini tulis cuma 2 lembar kalau nggak salah. Dibantah 9 jilid. Dan diikuti oleh Ibnu Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah. Dia bantah dengan puluhan bantahan terhadap orang yang mendahulukan akal daripada dalil. Kalau antum bisa baca, sungguh indah ya. Dan dia mengatakan ini sebagian kecil daripada lautan ilmu guru saya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Taib. Di antara metode mereka dalam menolak dalil, mereka mengikuti mutasyabihat, meninggalkan yang muhkam. Jadi dalam ayat dan hadis itu, ada ayat muhkam, ada mutasyabih. Muhkam itu apa? Jelas.
Mutasyabih itu ayat-ayat yang ada samar-samarnya sehingga terkadang bisa ditarik ulur. Nah, bagaimana kita menghadapi metode ayat-ayat yang mutasyabihat? Dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada yang muhkam. Muhkam itu ayatnya banyak, mutasyabih sedikit. Maka metode yang benar bukan yang muhkam kita bawa yang ke mutasyabih, tapi yang tidak jelas sedikit ini dibawa kepada yang banyak. Paham? Itu metode yang benar. Makanya Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam wa ukhra mutasyabihat, dan ayat mutasyabihat yang sedikit, yang kurang jelas. Bagaimana caranya? Kalau ingin menafsirkan yang mutasyabihat, bawa ke yang muhkam. Bukan sebaliknya, yang muhkam bawa kepada yang mutasyabihat. Adapun orang dalam hatinya penyakit, kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang yang hatinya ada penyakit, dia mengikuti yang mutasyabih dan dia ingin menimbulkan fitnah. Contoh, ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, bal alfani, ada 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh karenanya syariat Islam dibangun di atas bahwasanya Allah di atas. Yang menjadi pondasi syariat Islam keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Qur'an turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di atas pondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Al-Qur'an turun banyak sekali. Ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas, terlalu banyak. Ratusan dalil, bahkan kata Ibnu Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente enggak beres otak ente. Apalagi kalau pakai mazhab Asy'ariyah, sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'ariyah kan meyakini demikian. Orang awam semua mengatakan serahkan pada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka sedang mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Mereka tahu tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Bertemunya di mana? Di atas. Jadi hadis terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam. Datang hadis misalnya atau ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini. Salah begitu caranya. Harusnya yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil. Bukan ratusan dalil dibelokkan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cara kita memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, mereka dia bersama mereka di mana mereka berada, maka dibawakan maksudnya ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk pergi kepada Firaun, ya. Maka mereka berkata, "Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayatgha." Ya Allah, kami takut, saya dan Musa dan Harun takut kalau Firaun melakukan kezaliman kepada kami. Kata Allah, "La takhafa." Janganlah kalian berdua takut. Inni ma'akuma, innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama bagaimana? Asma'u wa ara. Aku senantiasa mendengar kalian, aku senantiasa melihat apa? Kalian. Itu kebersamaan Allah, bukan zatnya bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Itu maksud saya caranya menafsirkan ayat yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Bukan sebaliknya, muhkam dibawa ke mutasyabih. Ya. Kalau caranya muhkam yang ratusan ayat dibawa ke mutasyabih, ini semua harus ditakwil. Berarti Al-Quran namanya buku takwilan kalau begitu. Seluruhnya isinya apa? Takwil. Ini contoh. Contoh di antara mereka, ini terakhir ya, tatkala mereka melakukan penyimpangan, berdalil dengan lughah, dengan bahasa. Karena mereka tidak ngerti tentang bahasa, akhirnya mereka terjerumus dalam berbagai penyimpangan. Contohnya, sebagian orang-orang Mu'tazilah menolak bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Mereka menolak. Ya. Saya masih ingat, saya punya ada kawan waktu di Mekah, dia dakwah di kemah-kemah. Kemah-kemah para jamaah haji. Di antara kemah-kemah jamaah haji ada
kemahnya orang-orang Mu'tazilah. Ma'ruf lah ini kelompok Mu'tazilah, menolak Allah dilihat. Di dunia pun di akhirat Allah enggak bisa dilihat. Maka teman saya itu orang Saudi, dia langsung masuk, dia ceramah, dipersilakan dia orang Saudi silakan, dia ceramah. Dia ceramah tentang kenikmatan surga. Kemudian dia berceramah tentang melihat wajah Allah, kenikmatan terindah. Mulai mereka gelisah. Sebagian mereka keluar, tidak bisa terima kalau Allah bisa dilihat di hari apa? Akhirat. Kenapa? Otak dia enggak sampai, dia bilang enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Pakai akal semuanya. Menurut akal dia Tuhan itu punya syarat, di antara syarat Tuhan tidak bisa dilihat. Itu akal, itu syarat dari mana? Siapa yang datangkan syarat tersebut? Sama orang Asy'ariyah mengatakan di antara syarat Tuhan tidak boleh ngomong. Itu di antara syaratnya orang Asy'ariyah. Allah tidak boleh ngomong dengan bahasa, Allah tidak boleh ngomong dengan suara. Itu syarat Tuhan. Kalau Allah ngomong dengan bahasa dan suara tidak jadi Tuhan. Benar ini? Itu tidak pantas jadi Tuhan. Ini syarat dari mana? Orang-orang filsafat. Akhirnya Al-Quran ini gimana? Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini cuma terjemahan Nabi terhadap firman Allah. Bahaya. Itu akidahnya orang Asy'ariyah. Jadi dengan akal mereka menolak Allah bisa dilihat. Di antara dalil mereka menggunakan dalil dengan bahasa. Karena Nabi Musa waktu berkata kepada Allah dalam surat Al-A'raf, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Jadi kata para ulama, Nabi Musa rindu. Karena Nabi Musa sudah ngomong sama Allah, ada kerinduan ingin lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Lan tarani," kau tidak bisa melihat aku. Kata mereka, Allah tidak bakalan bisa dilihat sampai kapanpun. Yang benar Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di dunia, di akhirat terlalu banyak dalil bahwasanya Allah dilihat. Perkataan Allah lan tarani, kata mereka lan dalam bahasa Arab itu artinya menafikan selama-lamanya abadi, dan ini tidak benar dalam bahasa. Ini saya contohkan, mereka salah dalam bahasa Arab. Mereka mengartikan lan itu tidak mungkin ditolak selama-lamanya, padahal tidak demikian ya. Dalam bahasa Arab lan itu tidak mesti abadi ya. Tentunya di pembahasan bahasa Arab ya.